Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, keberkahan senantiasa menyelimuti kita semua. Kembali lagi di Mapel Sejarah Indonesia dan masih dengan pembelajaran secara online. Meski pembelajaran masih online, saya berharap kita semua masih semangat, masih tetap menjaga motivasi kita untuk terus berbenah untuk lebih baik dari hari kemarin. Sebenarnya pembelajaran online itu ada sisi positifnya. Salah satunya adalah kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja. Tinggal bagaimana kita memanajemen waktu kita dan memanajemen sarana prasarana kita. Di hari ini, Sejarah Indonesia akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Baik, pertama saya akan memperlihatkan kepada kalian timeline pendudukan Jepang di Indonesia. Hingga tahun 1942, Indonesia itu masih dijajah oleh Belanda. Nah, kapan Jepang datang ke Indonesia? Jepang mulai datang ke Indonesia karena Perang Dunia Kedua. Mau tidak mau, Jepang melebarkan sayapnya ke wilayah Asia Tenggara mulai tahun 1941 dan tiba di Indonesia di awal tahun 1942. Jepang secara resmi menduduki Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati. Belanda secara resmi menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Maka sejak saat itu pendudukan Jepang dimulai di Indonesia. Kemudian di tahun 1943 untuk dalam rangka pendudukannya, Jepang membentuk organisasi-organisasi pergerakan. Selain untuk membantu Jepang mengalahkan sekutu, Jepang membentuk organisasi ini juga untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Di antaranya mereka membentuk gerakan 3A. Mereka membentuk Putra, Chuo Sang-in, Miyai, Keibondan, Fujinkai, Seinindan, dan sebagainya. Mereka juga Jepang ini mengklaim bahwa mereka adalah saudara tua Indonesia yang datang ke Indonesia sebagai saudara, bukan sebagai penjajah. Oleh karena itu, awalnya rakyat Indonesia memberikan simpati kepada Jepang. Berharap-harap kalau Jepang ini memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, harapan mereka itu bukanlah harapan kosong. Karena di tahun 1944, Jepang yang mulai terdesak karena Perang Dunia II menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Bahkan di tahun 1945 awal, itu mereka membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi, kapan kemerdekaan itu akan diberikan? Belum diberikan keterangan secara tanggal. Maksudnya, tanggal sekian kamu akan merdeka, tapi hanya berupa janji. Besok, kalau kamu membantu saya perang dunia, kamu akan saya berikan kemerdekaan. Sampai puncaknya, Jepang kalah di Perang Dunia II. Maka, para pemuda waktu itu, lah ini Jepang kalah Perang Dunia II, terus bagaimana dengan janji kemerdekaan yang diberikan? Maka waktu itu para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah terjadi perdebatan yang cukup sengit, bahkan Soekarno-Hatta diculik, diamankan, akhirnya proklamasi kemerdekaan ini terlaksana di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, siapakah Jepang itu? Jepang dulunya sebelum abad 18 merupakan salah satu bangsa yang terbelakang. Bahkan mereka mengisolasi diri. Tidak ada yang boleh masuk Jepang, tidak boleh ada yang keluar dari Jepang. Maka mereka itu seperti katak dalam tempurung. Mereka tidak bisa melihat kemajuan, kecemerlangan bangsa-bangsa lain, sampai akhirnya Amerika masuk mendobrak
pertahanan Jepang dan menyadarkan Jepang kalau mereka itu sangat-sangat tertinggal. Oleh karena itu, melalui restorasi Meiji, mereka perlahan demi perlahan memajukan bangsanya, memajukan industrinya, sampai akhirnya mereka setara dengan Barat, negara-negara Eropa. Puncaknya, mereka bisa mengalahkan Rusia di tahun 1905. Nah, sejak itu, bangsa Jepang ini menganggap diri mereka mampu untuk melakukan sesuatu yang besar. Singkat cerita, Jepang menjadi salah satu negara maju di dunia. Baik, kita masuk ke materi. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Ini adalah peta masuknya Jepang ke Indonesia. Pada bulan Januari dan Februari 1942, tentara Jepang mulai mendarat di beberapa kota di Indonesia, di antaranya Tarakan, Balikpapan, Ambon, Kendari, Pontianak, serta Palembang. Penyerbuan Jepang ke Pulau Jawa dipimpin oleh Letjen Imamura yang mendarat di 3 tempat, di Teluk Banten, Eretan, Pantai Utara Subang, Jawa Barat, dan Pantai Kanggan, Jawa Tengah. Pada tanggal 5 Maret 1942, tentara Jepang memasuki Batavia. Batavia ini kota Jakarta yang sekarang. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jadi dari sini, di tanggal 8 Maret, ini dimulai secara resmi Jepang menduduki Indonesia. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup atau japri saya secara langsung. Baik, sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga semangatnya, tetap jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.